Gimana sih caranya mereka bisa naik level? Ya, caranya mungkin salah satunya kopi 80.000. Bercanda. Apakah Jeffrey itu Satoshi Nakamoto apa bukan? Kalau menurut saya, tapi saya percaya dia ada hubungannya dengan lingkar awal yang membuat dan hubungannya dengan Satoshi Nakamoto. Tantangan di kripto adalah susah di marketingnya, dipanggil-panggil polisi, dipanggil sama Densus, dipanggil sama Bank Indonesia, cukup banyak. Kemudian kita harus ngelobi OJK, kita ngelobi Kementerian Perdagangan, dan lain sebagainya. Pak, kenapa nggak Bitcoinnya disimpan semua aja, nggak usah usaha apapun gitu kan. Kalau saya sendiri, tapi melihat hidup bukan cuma sekedar dari uang, bukan sekedar dari angka, tapi tentang apa tujuan kita. Dan saya punya mimpi untuk bisa membuat Indonesia lebih kuat, dan saya harus bisa melayani orang lebih banyak lagi. Pak Oscar, halo. Thank you Tere buat diundang di sini. Yes, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Langsung aja. Banyak teori liar yang bilang kalau Jeffrey Epstein itu tuh terlibat dengan elit global. Oke. Jadi banyak orang-orang kaya, termasuk presiden, perdana menteri dan lain-lain, itu terkait dia, dan banyak teknologi juga yang ternyata dia tuh terlibat di sana. Bahkan katanya kripto juga ya. Betul. Nah, itu masuk ke pertanyaanku yang pertama. Menurut Pak Oscar, Jeffrey Epstein itu Satoshi Nakamoto bukan sih? Ya, kalau saya disuruh komentar tentang Jeffrey ya, saya selalu memandang sesuatu tuh sebagai koin. Nggak semua orang itu kelihatan putih-putih sekali, nggak semua kelihatan hitam-hitam sekali. Semua orang selalu punya dua sisi, ya kan? Regardless semua kontroversialnya, saya cukup mengagumi Jeffrey Epstein sebagai seorang pelobi yang luar biasa. Dia pelobi yang luar biasa loh. Lepas dari semua kontroversialnya tentang pedofilia, lain sebagainya lah. Ya, kita kadang-kadang nggak bisa menjudge sesuatu dengan hitam atau putih gitu. Ya, kalau ditanya tadi ke pertanyaannya apakah Jeffrey itu Satoshi Nakamoto apa bukan? Kalau menurut saya bukan. Tapi saya percaya dia ada hubungannya dengan lingkar awal yang membuat dan hubungannya dengan Satoshi Nakamoto. Karena Bitcoin kan sangat teknis ya. Dan Jeffrey itu bukan orang yang sangat teknis gitu loh. Tapi apakah dia ada hubungan dengan awal penciptaan? Ya kenapa enggak? Karena kita tahu bahwa Jeffrey Epstein seorang yang sangat well connected. Kalau menurut saya, ya bukannya saya mendukung tindakan yang saat ini diproses ya, yang dianggap tidak baik gitu ya. Tapi saya melihat dia sebagai sosok pelobi yang luar biasa. Nggak semua orang di dunia bisa melakukan apa yang dia lakukan. Yes, dan bahkan juga banyak yang bilang kalau dia itu terlibat di kasus COVID-19 gitu. Karena dia bahas masalah vaksin ya sama Bill Gates ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat konteks bicaranya Bill Gates dan Jeffrey waktu itu kan konteksnya bukan benar-benar membicarakan COVID. Konteksnya tentang bahas simulasi. Ya kebetulan aja kejadian habis itu kan. Ya kalau orang Jawa bilangnya digatuk-gatuk gitu. Artinya adalah disambung-sambungin gitu kan. Ya namanya kalau disambung-sambungin kadang jadi enak gitu kan. Semakin digoreng makin sip gitu. Ini ada pengaruhnya juga gak sih ke market kripto atau market investasi gara-gara mungkin rumornya nih, wah si Jeffrey ini elit global, kemudian kayak ternyata dia dirumorkan adalah Satoshi Nakamoto. Itu ada pengaruhnya gak sih? Karena kan sebenarnya dari mata investor, wah ini yang tadinya mungkin bayangan sebuah sindikat yang tiba-tiba ada sosoknya dan dia jelek gitu namanya. Ya, saya kira nggak ada hubungannya. Kalau kita lihat dari secara kurva 4 tahunan ya, kita tahu yang terjadi kurva 4 tahunan Bitcoin kan tahun 2012, tahun 2016-17, tahun 2020, tahun 2024 ya. Itu kurva 4 tahunan kan yang siklusnya Bitcoin ya, proses gangguan supply dan demand-nya Bitcoin tuh yang diprogram dalam protokolnya blockchain-nya Bitcoin sendiri. Nah kebetulan aja memang tahun 2026 ini adalah masa after halving, 1 year after gitu loh. Jadi memang masa-masa terjadi penurunan. Kalau harga sudah tinggi sekali itu memang harus turun. Apa yang naik pasti akan turun. Dan karena ini kebetulan situasinya seperti ini, ya sekali lagi digatuk-gatuk gitu. Nah makanya kalau kita bicara mengenai kasus tadi ya, kalau menurut saya ini lebih kalau di Bitcoin memang tentang kurva 4 tahunan. Ya. Tapi kalau kita bicara secara ekonomi secara lebih luas, memang nggak bisa dibantah saat ini dunia di tahap yang tidak baik-baik aja. Saya cukup setuju dengan pandangan mantan presiden kita Pak SBY ya. Dia membuat suatu ulasan yang luar biasa bagaimana dunia kita harus berhati-hati jangan sampai terjadi amit-amit perang dunia ketiga. Ya karena saat ini memang lagi sangat memanas baik secara finansial, baik secara berbagai tantangan yang ada. Dari pandangan Pak Oscar sendiri,
perang dunia ketiga itu bakal terjadi gak sih kalau melihat kondisi geopolitik yang saat ini ada ya? Saya kira kunci perang dunia ketiga terjadi atau enggak bukan di US, tapi ada di Cina. Apakah negara Cina mau ikut terjun melakukan kegilaan yang ada? Nah, karena kalau misalnya negara Cina, amit-amit misalnya dia menyerang Taiwan, itu ada suatu pemicu yang sangat luar biasa. Tapi kita harus tahu perang dunia itu kadang situasinya bukan win-lose, tapi situasi yang lose-lose. Dan untuk dari sisi Cina sendiri, dia selalu melihat sesuatu bukan secara ego, dia lebih melihat secara finansial, secara ekonomi. Ya kan? Makanya kalau kita lihat orang Cindo-Cindo, orang Tionghoa di Indonesia juga kadang-kadang nggak tentang ego nih, tentang melihat sesuatu dari lebih luas. Ya, mungkin karena genetiknya kali ya. Jadi kalau kita bicara negara Cina sendiri, saya kira dia negara yang cukup bisa melihat bahwa kalau dia ikutan dan mendorong bola ini berputar lebih cepat, akhirnya terjadi pertumbuhan Cina bukannya membaik, akan jadi memburuk. Dan untungnya saat ini negara Cina dipimpin oleh seseorang yang punya stabilitas dan memandang secara makro yang sangat baik. Ya, kalau saat ini, tahun ini saya kira belum terjadi perang dunia ketiga. Belum Tapi ya? saya tidak tahu karena kan geopolitik kan sesuatu yang luas ya. Yang tahu juga presiden-presidennya nih. Ya, dan untungnya Indonesia selalu menempatkan diri pada posisi non-blok. Ya, saat ini presiden kita kan dekat dengan US, dekat dengan Cina. Ya, kita everyone friend lah. Ya. Berarti masih neutral ya. Ya, saya harapkan itu selalu neutral karena negara kita emang besar, tapi negara kita bukan suatu yang powerful sekali gitu kan. Tapi juga nggak lemah. Negara kita tuh kalau bisa mengambil posisi yang baik, kita bisa mengambil advantage dari kedua belah sisi. Tadi Pak Oscar bilang suatu poin yang menarik. Kalau misalnya memang terjadi perang dunia, itu pasti akan lulus-lulus untuk semua negara ya, regardless of apapun yang terjadi. Karena banyaknya mungkin casualty dan lain-lain. Tapi kalau melihat dari mungkin kandidasi presidensi yang lalu di Amerika, lebih ke win sebenarnya mereka. Karena kan kita tahu mungkin mereka ada perdagangan senjata dan lain-lain. Opininya Pak Oscar bagaimana? Kita lihat situasi yang terjadi belakangan lah. Kita lihat situasi bagaimana Kanada mulai mengatur airspace, daerah udara di Kanada ya. Jadi dia mulai mengatur negara-negara yang lewat di sana, ada teks tambahan dan lain sebagainya. Kanada sendiri kan lagi nggak happy dengan Amerika nih. Padahal Kanada dan Amerika biasanya berteman. Nah, kalau kita sudah bicara kondisi seperti yang terjadi dalam sebulan terakhir, Kanada mulai mengatur tentang pesawat US yang berhenti dan lewat Kanada itu harus membayar sekian fee, itu efeknya juga sangat besar. Ya, jadi nggak bisa dikatakan dalam kondisi ini Amerika bisa pasti win, ya. Karena kalau efeknya apa? Efeknya bukan di masalah di penumpang, efeknya itu ada di pengiriman logistik. Karena harus tahu semua pengiriman dari Amerika kalau ke Jepang ya, itu harus melewati Kanada. Karena bumi itu bukan datar, bumi itu bulat. Dan posisi untuk ke daerah Jepang atau ke daerah Korea, itu untuk terbang kayak UPS, FedEx, itu dia harus melewati daerah Kanada. Itu jadi biaya yang sangat mahal loh. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang membuat bisa dikatakan Amerika nggak selalu win. Dan itu penambahan cost-nya bisa mencapai billion dollar. Ya. Dan saat ini sayangnya Amerika juga posisinya tidak terlalu dekat dengan sekutunya. Karena dia juga menyerang sekutunya kan. Jadi yang biasanya dia berteman, sekarang kita nggak tahu mana yang teman Amerika, mana yang nggak teman Amerika. Itu menarik karena baru benar-benar ini tanggal berapa ya hari ini ya? Tanggal 25 ya. Baru kemarin atau 2 hari yang lalu kartel leader ya di Meksiko, El Mencho ya, itu juga baru tertangkap dan ada pengaruhnya juga dari Amerika karena sangat dekat, ada travel ban dan lain-lain. Kemudian ini banyak geopolitik ya, ada Greenland, ada Venezuela, penangkapan presiden dan lain-lain. Seberapa pengaruhnya sih ke ekonomi global saat ini, specifically untuk kripto? Ya, kalau spesifik secara kripto ya, kripto itu sesuatu yang bisa dipandang masih sangat rawan ya, terus terang kalau menurut saya. Karena kripto itu secara market cap masih nggak terlalu besar. Ya, kalau kita bandingin total market cap semua perdagangan saham di US lah ya. Kripto memang besar, Bitcoin besar, tapi nggak sebesar itu.
Ya, biarpun ini mungkin buat anak-anak kripto ngelihatnya Bitcoin itu sesuatu, Bitcoin bla bla bla, termasuk orang ngelihat saya mungkin ngerasanya Bitcoin sebagai segalanya. Tapi saya memandang nggak sekali lagi nggak hitam dan putih. Saya selalu memandang dari sebuah sisi koin lah. Nah, kripto itu sangat bergantung kepada likuiditas saat ini. Karena untuk membuat Bitcoin benar-benar menjadi mainstream, dia bergantung kepada likuiditas. Likuiditas yang seharusnya masuk dari dunia finansial ke dunia kripto. Nah, tapi sayangnya itu belum benar-benar berjalan dengan smooth. Kita lihat aja kemarin sempat ada konsep kripto mau dijadikan devisa negara. Itu belum take off. Ya, kalau itu take off, mungkin kondisi kripto akan lebih baik. Tapi itu belum take off. Dan sekarang kalau kita lihat wacana-wacana yang ada malah lebih cenderung menjauh dari kripto, makin dekat ke emas, ya kan? Iya. Ya, itu yang membuat kripto nggak terlalu baik-baik aja. Dan tapi untungnya kripto di lead by Bitcoin, dia punya skema 4 tahunan nih. Jadi saya tetap percaya tahun 2028 nanti Bitcoin berpotensi buat naik kembali. Tapi apakah ada pengaruh geopolitik? Ya geopolitik memang menghambat ya. Jadi uangnya likuiditasnya terseret nih. Iya. Ya. Saya pengen ngomongin tentang likuiditas juga nanti, cuman pengen tarik balik sedikit dari sejarahnya Pak Oscar sendiri. Tadi kan Pak Oscar juga udah sempat bilang kalau kripto itu something yang mungkin naik turun, udah pasti. Apalagi Pak Oscar ini seseorang yang udah terjun lama di dunia kripto, pasti udah tahu memang cycle-nya seperti itu. Boleh diceritain nggak sih mungkin perjalanannya tuh kayak gimana? Apakah dari awal pegang kripto dan perjalanan karir deh, mungkin kok bisa tiba-tiba dari awal sampai sekarang punya Indodax gitu. Ya, jadi kalau bicara orang kan mulai kenal saya mungkin dari Indodax ya tahun 2013. Tapi sebelum itu sebenarnya saya ada memimpin sebuah perusahaan software house. Ya, perusahaan yang saya buat tahun 2009. Sebelumnya saya kerja di Singapura. Saya kerja di Singapura, kan ada ceritanya tuh yang saya dipecat di Singapura dan sebagainya. Terus saya membuat usaha di Indonesia, merintis usaha software house-nya melayani beberapa perusahaan. Ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu small, still oke lah. 30 orang software house. Kemudian tahun 2013 kita mulai membuat Bitcoin Indonesia, yang kemudian berganti nama menjadi Indodax. Ya, pada saat kita membuat Indodax, pada awalnya Indodax itu sebuah perusahaan yang kita lihat belum ada di Indonesia, tapi sudah dimulai di US dan di Cina. Nah, lucunya yang di US kemudian pindah ke Jepang, namanya Mt. Gox. Yang di Cina namanya BTC Cina, yang dipimpin sama Yahoo gitu. Nah, tapi kemudian BTC Cina sendiri tutup. Nah, tapi mereka adalah perusahaan-perusahaan yang kita tiru tuh. Karena kita melihat bagaimana perkembangan mereka, kemudian kita waktu launching tahun 2013-2014, kita launching officialnya kan 15 Februari, baru habis ulang tahun kita. 15 Februari kita launching, itu bersamaan dengan mungkin teman-teman masih ingat, sekarang ada namanya OKX dan Huobi. Ya, jadi kita launchingnya kurang lebih berdekatan lah. Cuma kita memilih fokusnya di pasar Indonesia. Cuma kalau kita bicara mengenai historicalnya, bitcoin.co.id atau Indodax sendiri, pasarnya nggak tahu berkembang sampai tahun 2016. Kita itu perusahaan yang dulu memang kita yang profit dari year one, tapi perkembangannya nggak terlalu naik ke atas. Karena kripto saat itu nggak terlalu dikenal. Bahkan tahun 2014-15 saya sempat pindah ke Bali. Barengan sama partner saya, William Sutanto, yang sekarang jadi CEO-nya Indodax, kita pindah ke Bali. Karena pasar Indonesia saat itu belum ada ternyata. Adanya dari komunitas expat yang tinggal di Bali. Makanya kemudian kita dekat dengan komunitas expat, termasuk Bitcoin developer. Saya ketemunya di Bali. Jadi dulu banyak kripto developer tinggal di Bali. Token NXT, XRP, Stellar, itu juga pernah ketemu di Bali. Kemudian Bitcoin, beberapa pengembang Ethereum. Ya, dulu Bali menjadi tempat yang sangat happening buat kripto. Ya, sebelum kemudian kripto mulai diterima di Singapura, di Dubai, di Thailand, mereka mulai pindah tuh keluar dari Bali. Ya, tahun 2015, makanya kita sampai sekarang Indodax kan salah satu kantornya ada di Bali. Yes, masih ada, betul. Kemudian tahun 2016
17 menjadi titik balik kita. Bitcoin harganya juga mulai menyentuh ratusan juta rupiah. Ya, sebelumnya waktu kita launching kan cuma 3 juta rupiah loh Bitcoin. Ya, volumenya mulai tinggi. Sekarang Indodax punya 9,5 juta member dengan transaksi harian tertingginya 2 triliun rupiah. Ya. Wow. Jadi lumayan jauh gapnya. Itu yang membuat kemudian Indodax bisa berkembang, dan dari Indodax itulah kemudian saya banyak berinvestasi ke berbagai perusahaan lain di Indonesia. Ketika sebelum bikin Bitcoin Indonesia ya, itu apa sih yang bikin pengen mulai suatu perusahaan yang dwelling berkecimpung di dunia kripto gitu ya? Karena dulu mungkin belum ada marketnya. Apakah Pak Oscar ini sudah holder Bitcoin lama atau ngelihat aja opportunity di situ atau gimana? Ya, mungkin kalau dikatakan holder enggak juga ya, karena Bitcoin kan baru keluar 2010. Ya kan? Jadi kalau saya kenal 2012, 2013 dibilang holder ya nggak tepat juga kan? Karena semua orang baru kenal tuh. 2010 yang kenal juga baru orang tertentu tuh. Baru Epstein. Sebelum 2010 udah kenal itu. Makanya. Jadi masih orang-orang tertentu aja tuh. Ya, jadi kalau yang retail seperti kita kenalnya pasti 2011, 2012, 2013. Ya, saya kenal beberapa orang Indonesia juga. Ya, yang sekarang salah satunya juga bikin crypto exchange di Indonesia. Ya, dia juga kenal Bitcoin dari 2012 itu. Ya, jadi dari sedikit orang, dan saya juga kalau saya sendiri saya diajak sama partner saya William Sutanto. Ya, diajak, kita sama mau belajar tentang Bitcoin, nyoba Bitcoin, trading, itu tahun 2012-13. Habis itu baru muncullah Indodax gitu ya. Betul, sebagai baru muncul Indodax. Karena ya saya ini orang yang suka tantangan. Saya orang yang suka tantangan, saya percaya bahwa hidup tuh harus menjawab tantangan. Ya, kemudian kita coba buat. Tahun 2013 akhir itu saya melakukan leap of faith, yaitu saya memutuskan untuk keluar dari usaha saya yang lain, fokus membangun usaha Indodax. Tapi ketika 2013 itu selama 3 tahun berarti ya nggak dapet traction atau apakah kan 2016 tadi baru picking up ya? Gimana sih caranya dan rasanya gimana sih building mungkin sesuatu yang orang-orang nih nggak awam atau nggak pernah dengar sama sekali tentang kripto dan masih skeptis? Nggak gampang ya, karena kalau cuma susah di marketingnya ya masih oke lah. Yang tantangan di kripto adalah susah di marketingnya, dipanggil-panggil polisi, dipanggil sama Densus, dipanggil sama Bank Indonesia, dipanggil sama cukup banyak. Kemudian kita harus ngelobi OJK, kita ngelobi Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya. Perjalanannya sampai sekarang apakah masih sesulit itu dengan adopsi yang sekarang ada? Ya, kalau sekarang kalau dibandingin dulu jauh beda ya. Karena kalau kita lihat tahun 2017 ya, tahun 2017 itu aturan kripto mulai jelas. Mulai diatur di bawah Kementerian Perdagangan. Sebelum itu yang tadi saya cerita dipanggil polisi, dipanggil apa-apa itu kan karena aturannya belum jelas, belum ada. Jadi selain kita harus mengurus compliance, mengurus lobbying aturan, kita juga harus bicara mengenai marketingnya. Kan itu dua hal yang berbeda loh. Karena kalau kita ngelobi aturan dan marketing kadang-kadang beda. Nah, tapi kalau sekarang sejak 2017-18 sudah diatur di bawah Kementerian Perdagangan, di bawah Bapepti, sekarang cuma tinggal fokus di marketingnya, fokus di bagaimana mengembangkan usahanya. Apalagi sekarang sejak setahun terakhir mulai di bawah OJK. Kalau di bawah OJK malah bisa dibilang pasar kripto jadi sangat rigid, sangat jelas aturannya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu kan. Menurut Pak Oscar, perkembangan pasar kripto di Indonesia tuh bisa semasif apa sih kalau dibandingkan dengan mungkin negara luar ya? Karena kan banyak juga adopsi early adopter, mungkin banyak yang bilang juga Indonesia nih populasinya juga muda, jadi mereka juga mau masuk ke kripto karena bersifat eksperimental. Outlooknya ke depannya gimana sih Pak? Kalau saya kira ya dengan kripto di bawah OJK ya itu sesuatu yang positif sih. Kenapa? Karena kalau sudah di bawah OJK pasti nggak bicara tentang cuma retail, tapi bicara tentang institusi. Pasti institusi juga akan mulai mencoba kripto. Jadi kalau kita bicara mengenai sekali lagi likuiditas ya, harapannya dengan itu likuiditas dari institusi mulai masuk ke kripto juga. Nah, Indonesia baru awal-awal ini dan saya percaya Indonesia akan bisa berkembang. Harapannya. Ya. Apalagi di Indonesia punya sesuatu yang spesial dibandingkan negara lain. Kita punya pajak final atas kripto. Biarpun mungkin besarannya masih
terlalu besar ya, 0,21% ya. Tapi saya percaya eventually semoga pajaknya itu akan sama seperti di saham. Saham kan 0,1%. Kalau dengan itu mungkin negara kita akan jauh lebih bisa bersaing dibandingkan negara lain. Semoga aja dengan itu Indonesia bisa menjadi pusat kripto Asia Tenggara. Oke, menarik. Tadi Pak Oscar sedikit tentang balik lagi ke bisnis ya, di luar market kripto ini. Pak Oscar tadi sempat info juga ada beberapa bisnis sekarang di luar Indodax sendiri. Boleh diceritain nggak Pak, bisnisnya apa aja masing-masing? Oke, kalau bisnis saya yang lain, saya ini kan kalau di Indodax sudah nggak direksi ya, sudah bukan di direksi lah. Saya di Indodax lebih sebagai shareholder, lebih sebagai melihat aja, melihat kadang-kadang mungkin ngasih saran gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai usaha saya yang lain, saya banyak bergerak di pangan. Ya, selama 2-3 tahun terakhir saya bangun industri pangan cukup fokus, baik melalui di industri ayam maupun di ikan ya, maupun usaha pangan yang lain. Kemudian saya juga bersentuhan dengan usaha di perbankan ya. Saya punya bank-bank kecil lah, bank-bank kecil. Kemudian saya ada money changer ya, money changer sendiri sudah cukup lama sih. Saya cukup lama, ada koperasi, kemudian ada hubungannya dengan bahkan di pengolahan sampah. Saya punya pengolahan sampah, logistik ya, logistik kita cukup besar ya, dan saya juga hobi invest di berbagai usaha yang menarik. Kenapa balik lagi ke real business Pak? Kayak itu dua bisnis yang berbeda ya. Satu mungkin teknologi dan finance, satu lagi pangan. Kenapa pangan dan kenapa balik lagi ke real business? Ya, karena saya dari dulu sangat tertarik dengan pangan. Karena saya percaya teknologi satu hal, tapi pangan adalah sesuatu yang usaha yang sangat diperlukan, dan kalau kita nggak punya kemampuan pangan yang baik, negara tidak akan mampu untuk berdikari. Kan dua nih, teknologi itu tentang infrastruktur, pangan itu tentang kebutuhan utama. Ya, jadi makanya beberapa orang, teman saya kan seperti sama saya itu dulu, Pak, kenapa nggak Bitcoinnya disimpan semua aja, nggak usah usaha apapun gitu kan. Kalau saya sendiri, tapi melihat hidup bukan cuma sekedar dari uang, bukan sekedar dari angka, tapi tentang apa tujuan kita dan arah apa yang ingin kita tuju gitu. Dan saya punya mimpi untuk bisa membuat Indonesia lebih kuat ya melalui usaha yang saya miliki, dan saya harus bisa melayani orang lebih banyak lagi. Kalau misalnya ngomongin pangan, ini pertanyaan yang langsung muncul. Menurut Pak Oscar, MBG itu gimana? Pengaruh gak sih dan dampaknya seperti apa? Ya, MBG itu kan kalau kita lihat dari dua sisi nih ya. Ada orang yang lihat MBG cuma dari budget yang dikeluarkan, ya kan? Kalau lihat dari budget yang dikeluarkan, oh besar banget budgetnya. Tapi kalau kita lihat efek secara keseluruhan, secara makro ya, karena apapun di pemerintah itu kita harus melihatnya bukan mikro, tapi melihatnya makro. MBG itu adalah proyek yang menurut saya cukup menarik. Ya, yang pertama, karena MBG itu menyerap tenaga kerja yang besar. Dapur-dapur MBG di setiap titiknya menyerap tenaga kerja yang besar. Karena Indonesia ini punya challenge, kita punya rakyat yang banyak, tapi banyak yang nganggur. Kalau rakyat nganggur, itu efeknya nggak baik buat negara. Jadi salah satu jalannya adalah kita harus ada suatu usaha yang memperkerjakan orang banyak. Dan MBG salah satu yang bisa memperkerjakan orang banyak yang dalam tanda kutip tidak terlalu memiliki skill. Ya, bukannya saya menghina orang yang kerja di MBG ya, tapi skill di MBG itu skill sesuatu yang bisa dipelajari oleh semua orang. Ya, jadi yang pertama tenaga kerja. Yang kedua, kita bicara mengenai pangan. Ya, kalau kita bicara mengenai anak-anak di sekolah ya, anak-anak di sekolah itu kalau kita bicara yang di kota Jakarta, Surabaya, atau ibu kota provinsi, mungkin gampang ya buat kita bicara mereka makannya cukup lain sebagainya. Tapi pada saat kita bicara yang di kota-kota kecil ya, banyak dari mereka itu orang tuanya nggak dikasih makan siang yang mencukupi. Ya, regardless semua kontroversial tentang makanan MBG ya, tapi tetap lebih baik mereka makan makanan yang ada daripada mereka nggak makan, daripada cuma makan makanan snack instan. Banyak loh di daerah yang anak-anaknya dikasih sama orang tuanya karena kerjanya mungkin kurang mampu, mungkin cuma kerja jadi tukang bangunan atau lain sebagainya, mereka cuma dapat uang seadanya, ngasih anaknya jajan cuma cukup buat beli makanan-makanan instan.
yang mungkin cuma enak di mulut tapi di perut nggak ada gizinya. Ya, minimal di MBG mereka dapat nasi, ya minimal dapat ayam, dapat telur gitu kan. Di atas semua kontroversialnya lah, ya. Namanya program baru ya, pasti ada kontroversialnya. Yang ketiga, kita bicara MBG itu kita bicara tentang perputaran ekonomi ke bawah. Ya, kalau kita bicara ekonomi ya, ekonomi itu kan tentang bagaimana supaya uang itu bukan masuk cuma ke kas orang-orang tertentu. Yang mengelola dapur MBG kan orang banyak. Ya. Jadi uang-uang dari APBN itu akan mengalir ke orang yang banyak. Dari situ ekonomi akan lebih berputar. Tapi memang nggak bisa dibantah, MBG itu budgetnya besar. Jadi pasti akan ada pandangan sinis, pasti akan ada pandangan yang nggak enak, lain sebagainya. Ya ada yang iri, ada yang mendukung, lain sebagainya. Tapi menurut saya itu sesuatu yang punya efek secara luas di Indonesia. Iya, setuju Pak. Karena mungkin dari beberapa podcast sebelum ini juga ada yang setuju juga dengan program MBG karena memberikan lapangan kerja juga dan akses ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Tapi kalau dari sisi Pak Oscar sendiri, selain MBG nih, dengan budget sebesar itu, apa sih yang perlu di-tackle ya untuk kedepannya? Apakah itu tetap pangan? Next levelnya apa sih buat mungkin Indonesia gitu ya? Saya kira yang pertama untuk negara makmur yang paling perlu adalah rakyat nggak boleh lapar. Jadi itu kan target daripada MBG. Rakyat itu nggak boleh lapar. Yang kedua, kita bicara mengenai infrastruktur. Infrastruktur di Indonesia harus jauh lebih baik. Kenapa? Kita bicara mengenai jalur kereta api deh. Jalur kereta api. Kalau jalur kereta api kita jauh lebih baik, menjangkau dari Sabang sampai Merauke dan lain sebagainya, semua biaya apapun akan jauh lebih murah. Ya, kalau biaya sudah lebih murah, rakyat punya daya beli akan bisa beli barang lebih baik. Ya, jadi semua biaya akan turun gitu. Ya, setelah jalur kereta api baru kita bicara mengenai jalur jalan-jalan tol, jalan nasional lain sebagainya. Ya kalau saya sih akan mengarahnya kedua ini. Ya, pangan dan infrastruktur. Pangan dan infrastruktur. Kita balik lagi ke bisnisnya Pak Oscar yang tadi di dua ranah itu, pangan dan juga teknologi. Boleh di-spill gak kira-kira lebih cuan yang mana? Beda. Kalau teknologi itu kita bicara usaha yang perkembangannya hari ini 10, kalau berhasil jadi 1000. Kurvanya C, ya, C ke atas. Tapi kalau pangan beda. Pangan itu usaha yang perkembangannya kalau berhasil garisnya ini landai, stabil, tapi dia naiknya stabil gitu. Ya, jadi ini dua hal yang memang berbeda nih. Tapi dua-duanya menurut saya itu adalah bagian daripada bagaimana saya memanage diversifikasi aset saya. Kalau dari pengalaman Pak Oscar sendiri, dari usaha-usaha yang dipunyai sekarang, boleh ceritain nggak apakah pernah rugi banyak atau mungkin untung paling gede itu di bagian yang mana? Mungkin bisa juga dari personal finance atau mungkin dari perusahaan juga. Ya, kalau kita bicara untung banyak atau rugi, saya kira sudah bagian daripada kita mengambil resiko ya. Jadi waktu kita mengerjakan sesuatu, kita kan harus siap bahwa usaha yang kita kerjakan itu bisa rugi. Ya kan? Karena kalau usaha itu bukan seperti kita membeli asuransi. Kalau beli asuransi kan sudah pasti kalau kita amit-amit meninggal dapat uang gitu kan ya. Kan gampangnya gitu. Tapi kalau usaha kan bukan seperti itu. Usaha itu tentang bagaimana kita berusaha membuat sebuah nilai sehingga pada saat kita jual ke orang lain nilainya bertambah. Nah, jadi kalau ditanya apakah pernah rugi, pastinya pernah rugi. Dari puluhan usaha yang saya punya sekarang, nggak semua profitable. Nah, dari yang profitable itu kemudian saya pilih mana yang baik. Itu yang perlu kita genjot. Nah, jadi kalau ditanya apakah setiap usaha ruginya bisa sampai miliaran, ruginya beberapa usaha sampai miliaran. Ya, tapi beberapa usaha yang memang sifatnya testing percobaan ya, ruginya mungkin cuma berapa ratus juta rupiah. Kita balik sedikit ke kripto ya. Sekarang ini kan perkembangan kripto udah banyak narasi dari market atau cycle yang lalu ini, banyak sekali narasi, mulai dari AI agent, mulai dari gaming, NFT yang udah mati gitu ya, bahkan sekarang ke prediction market dan lain-lain. Menurut Pak Oscar, apa sih the next naratif atau big thing di industri kripto? Saya selalu percaya predictive market itu sesuatu yang menggerakkan kripto. Cuma sayangnya predictive market itu kan mirip sama judi ya, sama gaming ya. Jadi dalam lingkup tertentu mungkin predictive market sesuatu yang nggak bisa narasi yang benar-benar bisa dijual di Indonesia tuh. Ya karena seperti mendukung perjudian gitu kan. Biarpun kalau di US
kalau kita bicara predictive market kan sudah ada regulatornya. Sudah ada regulatornya dan bukan dianggap sebagai kasino gitu kan. Tapi kalau di Indonesia saat ini ya masih belum bisa ya rasanya ya. Kecuali kemudian entah dari salah satu regulator membuat aturan tentang predictive market ya. Itu mungkin sesuatu yang menarik tuh. Nah itu yang pertama. Kalau yang kedua kita bicara AI. AI saya percaya memang sesuatu yang besar, sesuatu yang baik. Tapi untuk kripto masuk ke AI, rasanya PR-nya terlalu panjang, kapitalnya terlalu besar. Karena kalau kita bicara engine AI itu bukan cuma tentang investasi puluhan juta dolar, tapi kita bicara mengenai idealnya di level sekarang untuk mengimbangi engine yang ada, itu investasi billion dollar, gitu kan. Jadi kalau bukan level negara yang mengerjakan, agak susah. Terus katanya blockchain itu desentralisasi ya. Desentralisasi tapi harus ngumpulin billion dollar, harus ada ininya, bohir-bohirnya gitu kan. Mungkin satu-satu prediction market menurut Pak Oscar, regulasinya tuh yang baik seperti apa sih supaya, karena kita lihat juga negara luar sudah mulai untung dari prediction market dengan regulasi yang ada. Apakah Indonesia akan ke sana atau mungkin kita masih jauh? Saya kira kalau kita bicara prediction market yang paling penting adalah garis pembeda mana yang prediction market, mana yang gambling. Kan itu garisnya abu-abu ya. Garisnya abu-abu tuh. Tapi itu sesuatu yang harus dipastikan dulu mana yang dianggap bisa diregulasi, mana yang enggak. Jadi kayak seperti apakah besok hujan? Nah, apakah besok hujan di daerah kota Jakarta Barat? Nah, itu gambling atau prediction. Ya. Karena itu sebenarnya prediction kan. Tapi kalau nggak hati-hati bisa dianggap sebagai judi gitu kan. Ya, seperti bertaruh lah. Nah, aturan-aturan seperti itu kan harus dibuat secara jelas tuh. Ya. Betul. Padahal kalau kita bicara apakah besok di Jakarta Barat itu hujan, itu sebenarnya bisa dianggap sebagai perdagangan future, kontrak future, karena ada yang diuntungkan dengan hujan, ada yang tidak diuntungkan dengan hujan. Nah, makanya aturannya harus jelas. Kalau aturannya itu jelas di Indonesia, baru kemudian kita bicara Indonesia juga bisa mengarah ke narasi prediction market. Saya cukup support prediction market. Saya juga support. Cuma dalam arti kalau kita bicara soal aturan negara, harus jelas garis-garisnya. Jangan sampai akhirnya malah bisa tanda kutip dianggap melegalisasi judi gitu kan. Betul. Ya, kan itu sebenarnya tentang jual beli kontrak di masa depan. Betul. Berarti 11-12 sama futures trading di saham, sama di futures trading. Gitu ya. Kalau kita bicara futures trading ya memang regulator Indonesia yang paling tepat ya BPEPT benar ya. Cuma saya nggak tahu apakah BPEPT mau mengatur prediction market nggak. Karena masih di ranah abu-abu itu ya, dan konotasi abu-abu kan bisa putih bisa hitam. Betul. Ya, yang membuat putih dan hitam itu bukan tentang kita, tapi tentang pemerintah apakah ini menetapkan ini putih atau hitam. Kalau untuk AI nih, kita sedikit tentang AI. Di luar itu sudah banyak yang menggunakan AI agent sekarang, bot-bot AI untuk dipakai trading, dan mereka banyak yang berlomba-lomba dengan return yang banyak, jadi nggak perlu trading sendiri. Menurut Pak Oscar gimana? Ya, regardless semua itu kan tentang bagaimana kita mengautomatisasi trading kita, ya kan. Nah, saya juga sebenarnya sempat percobaan tuh kemarin pakai robot trading yang pakai AI. Tapi kalau percobaan saya kemarin rugi. Ruginya besar. Rugi banyak. Ya nggak tahu besar ya masih. Ya di atas 1M lah. Di atas 1M. Ya, namanya juga percobaan ya. Tapi ya itu bagian dari percobaan. Karena kita bicara mengenai AI, itu kita nggak bisa pakai command prompt yang cuma satu baris, kemudian berharap untung. Nggak gitu juga caranya kan. Itu masih training, lain sebagainya. Ya saya kira possible selama nge-trainingnya benar. Cuma market itu kan kadang-kadang bukan tentang technical ya. Tentang fundamental juga. Dan fundamentalnya tentang data feed. Data feednya available-nya secepat apa. Takutnya nanti data feed-nya belum masuk, harganya sudah bergerak, robotnya telat. Ya. Akan ada suatu era gak sih di mana trader di Indonesia ini hampir semuanya mungkin pakai bot atau pakai robot AI agent ini untuk melakukan trading? Menurut saya enggak. Karena enggak semua orang akan nyaman dengan uangnya cuma ditaruh, kemudian kelihatan uangnya naik dan turun. Ya, semua ada pasarnya. Ada orang yang suka kayak gitu, ada orang yang suka mengendalikan apa yang dia beli dan jual.
Sama kan? Sama seperti kenapa orang tetap mau beli reksadana saham, kenapa orang tetap ada yang mau mengambil posisi sendiri. Ya, nggak ada yang salah. Tapi ini tentang karakter si investor. Karakter investornya sendiri ya. Untuk kripto Pak, sekarang ini kita memasuki bear market ya. Gimana sih outlook-nya ke depannya tahun ini, bahkan apakah akan naik dan kapan waktu yang tepat untuk beli Bitcoin? Karena saya ngobrol juga dengan orang yang mungkin mereka belinya ketika di $100.000 dan sekarang turun, rugi dan lain-lain. Karena Pak Oscar ini udah mengalami cycle yang berkali-kali, kapan sih, gimana caranya cuan sekarang melalui kripto? Kalau saya melihat dari pengalaman saya selama hampir 12 tahun ya, saya melihat ini seperti film yang berulang setiap 4 tahun sekali. Ya, jadi sudah 4 halving ya, saya ngalami ya, 2012 sampai sekarang yang 2024 ya. Jadi kalau yang saya perhatikan, kalau memang terjadinya berulang kembali, dan ini bukan financial advice ya, tapi kalau dari pengalaman saya, yang terjadi di tahun ini bakalan harga akan turun nih sampai mungkin Oktober 2026. Kemudian harga akan mencapai sideways, akan mulai sideways, baru kemudian di pertengahan 2027 atau akhir 2027 dia mulai naik. Karena menyambut halving di 2028. Untuk turunnya ini sampai berapa sih? Ada prediksinya nggak? Worst case ya, worst case bisa sampai 45 ribu, 50 ribu. Ya, menembus 50 ribu nggak gampang. Menembus 50 ribu nggak gampang. Kenapa? Karena kalau kita bicara miners ya, miners yang jalan di Eropa Barat, itu nilai intrinsiknya per satu Bitcoin kurang lebih 50 ribuan. Hampir 60 ribu lah. Tapi kalau kita bicara nilai intrinsik biaya mining, biaya eksplorasi yang melakukan di Eropa Timur atau yang melakukan yaitu di Kazakhstan atau di Rusia, itu biaya intrinsiknya sekitar 35.000 sampai 45.000. Jadi nembus 50.000 nggak gampang. Tapi possible, karena kalau kita bicara titik ATH ke titik terendahnya ya, setiap 4 tahun sekali itu sekitar 70 sampai 80%. Jadi ya worst case-nya 40-an. 40.000 ya? Ya, tapi saya kira menembus 50.000 nggak gampang. Karena ada titik support psikologi di situ. Bahwa orang akan berusaha membeli begitu mendekati harga 50.000. Betul. Karena dirasa terlalu murah. Tapi khususnya di cycle yang sebelum ini, institusi itu tuh banyak yang masuk gitu ya, banyak perusahaan yang masuk. Tapi nggak besar, belum besar. Belum besar. Apakah itu akan membentuk suatu cycle yang mungkin sedikit irregular dari cycle pada umumnya? Sayangnya supply demand Bitcoin sampai tahun 2036 lah, 2036 supply demand itu masih sangat berpengaruh. Karena ada perbedaan yang sangat signifikan per 10 menit 4 tahun yang sekarang dengan 4 tahun berikutnya. Dan arus uang dari institusi sekarang itu banyak tapi nggak besar gitu, belum besar. Mereka baru mulai coba-coba cicip-cicip gitu. Jadi belum besar, jadi masih cycle 4 tahunnya akan tetap terjadi. Kalau menurut saya. Berarti akan tetap terjadi ya di 45.000 sebagai titik terendahnya. Kemungkinan. Ya. Tapi saya kira nembus 50.000 pun sudah susah. Ya ini kan makanya kelihatan kan, begitu dia turun sedikit di 60 ribuan dia bouncing lagi. Nggak gampang karena ada namanya garis support kan. Mungkin ini udah mulai ke pertanyaan terakhir Pak. Ada kata-kata, ini menyambung ke pertanyaan pertama sebenarnya. Ada kata-kata di mana orang itu bilang your network is your net worth. Makanya seperti Jeffrey Epstein dan elit globalnya segala macam, mereka bisa terjun atau tahu dulu tentang Bitcoin itu sebelum itu terjadi dan lain-lain. Menurut Pak Oscar itu betul gak sih your network is your net worth, dan apakah itu pengaruh juga ketika orang satu kelompok ini cuan dan yang lainnya juga ikut cuan dan yang lain itu hanya sisa-sisanya aja? Betul banget. Jadi kalau kita bicara prinsip yang lebih sederhana, kalau mau tahu kira-kira kayanya Anda seberapa kaya, Anda hitung aja network 5 orang terdekat Anda. Nah, kurang lebih kekayaan Anda akan sama dengan 5 orang terdekat Anda. Ya, kita nggak bicara keluarga ya, kita bicara mengenai relasi bisnis lah. Relasi bisnis Anda di 5 orang ini di level apa sih? Nah, itu kurang lebih adalah yang menentukan kekayaan Anda di masa ini dan masa depan. Jadi kalau memang mau membangun kekayaan dengan baik, ya Anda harus mengimprove 5 orang sekitar Anda. Kan prinsipnya gitu. Ya. Kenapa?
Karena kalau misalnya sekitar Anda punya kekayaannya baru 100 jutaan, 5 orang nih ya, bisnis Anda akan bergerak di sekitar itu aja. Tapi kalau di sekitar Anda bisnisnya itu miliaran, Anda akan ikut di miliaran. Kalau 5 orang sekitar Anda relasi Anda bisnisnya di triliunan, Anda akan bergerak ke sana. Tapi gimana caranya, mungkin ini untuk orang-orang di rumah juga, gimana caranya seseorang itu mungkin yang banyak di sini yang masih merintis, mereka stuck di situ-situ aja, makanya melihat alternatif lain seperti investasi untuk keluar dari mungkin network-networknya yang kurang ideal untuk mereka. Gimana sih caranya mereka bisa naik level? Apakah perlu ganti temen dulu baru usaha, atau usaha dulu baru ganti temen, atau gimana? Ya, caranya mungkin salah satunya kopi 80.000. Bercanda. Di hotel. Jadi ya, tapi sebenarnya itu salah satu cara sih. Ya, tidak tahu semua kontroversialnya, sekali lagi kopi 80.000 salah satu caranya tuh. Ya. Jadi kalau kita bicara, kalau menurut saya ya, yang pertama kali harus dilakukan adalah fokus bangun bisnis. Itu yang pertama, fokus bangun bisnis. Pada saat Anda fokus bangun bisnis, kalau emang bisnis Anda menarik dan bisnis Anda berkualitas, ya, bukan tentang berapa besar kecil ya, tapi tentang karakter Anda sendiri dan bisnis yang dibangun, Anda secara otomatis akan menarik 1-2 ikan besar untuk ikut berinvestasi di bisnis Anda. Nah, mungkin dari teman yang satunya atau lain sebagainya. Atau kalau emang Anda cukup rajin, harusnya datang ke berbagai event venture capital. Jadi kayak venture capital itu dia punya event-event yang networknya memang orang-orang yang ingin mencari orang-orang berkarakter bagus. Ya. Bahkan kadang-kadang hal yang sepele seperti datang ke seminar-seminar bisnis itu membantu loh. Karena orang yang tertarik datang ke seminar bisnis kadang-kadang bukan cuma tentang orang yang mau bangun bisnis, tapi tentang orang yang mau mencari orang-orang yang bisa diinvest gitu. Pengalaman saya pernah sekali datang ya, saya pernah diundang ke acara TED. Di acara TED itu saya sebagai speakernya kan. Waktu saya selesai speaker, saya selesai bicara, saya turun panggung, saya jalan keluar, saya ketemu anak muda loh. Dia mau foto sama saya, kenalan sama saya. Dan luar biasanya dia adalah dalam 1-2 menit pertamanya dia langsung presentasi bisnis yang dia punya. Pitching ya sekalian. Pitching sekalian. Pitchingnya singkat. Ya, pitching singkat itu tapi langsung membuat saya jatuh hati. Sebelumnya ini cowok ya, jadi nggak salah paham. Yeah. Buat saya jatuh hati dengan bisnisnya, kemudian saya invest tuh. Ya investnya nggak besar, karena baru kenal kan, tapi ya sekitar $100.000, ya 1,7 miliar. Ya, cuma karena untuk diajak foto, dikenalkan bisnisnya dan saya tertarik. Ya, bisnisnya dia masih berkembang, saya melihat karakternya cukup menarik. Kadang-kadang event-event seperti itu bisa digunakan tuh. Nah, pada saat Anda sudah ketemu satu tambatan investor, nanti investor itu kan akan punya teman-temannya loh. Kalau Anda bisa ngimprove bisnis Anda lebih baik lagi, biasanya akan direkomendasikan kepada teman-temannya. Tapi kalau bisnisnya nggak menarik ya, mau kayak apapun, nggak akan diperkenalkan. Jadi sebenarnya kalau Pak Oscar sendiri, apakah lebih melihat bisnisnya atau lebih ke karakter foundernya yang lebih? Kalau saya karakter foundernya. Karakter founder itu penting. Kadang-kadang bisnisnya menarik, tapi karakternya jelek, susah juga gitu loh. Ya, Anda akhirnya masih di fraud. Kebanyakan bisnis juga masih melihatnya banyak karakter foundernya, dan regardless bisnis apapun, kalau karakternya bagus juga bisnisnya juga pasti akan jalan ya. Betul, integritas itu penting. Dan ngelihat market, mungkin market investment, market opportunity untuk diinvest saat ini di Indonesia mungkin selama beberapa tahun terakhir itu kan agak bearish juga ya, agak winter juga. Menurut Pak Oscar nih masih banyak opportunity gak sih sebenarnya untuk anak-anak muda, untuk Gen Z yang punya usaha dan punya karakter yang bagus untuk menjual atau bahkan bangun bisnis yang memang valuable yang bisa diinvest? Kalau kita bicara mengenai diinvest dalam skala puluhan miliar, ratusan miliar, mungkin likuiditasnya saat ini susah gampang ya. Tapi kalau cuma bisnis yang di bawah puluhan miliar butuh investasi, Indonesia itu punya sesuatu yang beda dengan negara lain. Indonesia itu dibangun di atas UKM dan UMKM. Jadi ekosistem likuiditas kita untuk skala UKM dan UMKM itu sangat besar. Jadi sangat possible. Ya. Dan kadang-kadang bisnis kan bukan tentang lompatan besar. Sebuah lompatan kecil untuk buka jalan berikutnya kan. Ya. Dan pasar saham kita kan cukup friendly untuk usaha-usaha yang sudah level menengah kemudian melantai. Ya mungkin memang skalanya nggak sebesar di US ya, nggak sebesar di New York ya, tapi at least dari situ
kita bisa mulai untuk membuka koneksi kita. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Oscar untuk insight-nya hari ini. Semoga teman-teman di rumah juga terbantu. Terima kasih. Thank you, Tere. Thank you.